Salam saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita boleh ketemu lagi. Dan hari ini kita akan bahas salah satu bentuk liturgi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau dalam video saya kemarin kita sudah bahas tentang liturgi perjamuan kudus. Dan hari ini kita akan belajar salah satu liturgi, yaitu liturgi penyerahan anak. Ya, memang ada gereja-gereja tertentu di mana gereja itu tidak ada penyerahan anak, yang ada adalah baptisan anak. Cuma ini saya ambil dari sebuah gereja yang memakai sistem presbiterial sinodal, di mana dalam gereja tersebut itu ada penyerahan anak. Ya, jadi ada penyerahan anak dan ada baptislam seperti itu di gereja itu. Dan kita akan belajar dari gereja itu terkait dengan liturgi penyerahan anaknya seperti apa. Saya berharap saudara bisa melihatnya dan mempelajarinya, dan itu akan memperlengkapi saudara ke depan. Ya, mari kita akan mulai dengan saya akan buka share screen terkait dengan liturgi penyerahan anak. Nah, saudara sekalian, memang untuk liturgi penyerahan anak ini bergabung dengan liturgi secara umum. Jadi biasanya liturgi penyerahan anak ini disubkan dalam ibadah umum. Ya, seperti itu. Sehingga memang ini menjadi salah satu bagian dalam liturgi ibadah umum. Walaupun begitu juga, ada juga dalam momen tertentu gereja ini melaksanakan juga penyerahan anak secara khusus. Nah, memang liturginya lebih simpel dalam bagian ini. Nah, saudara sekalian, terkait dengan liturgi penyerahan anak itu diawali dengan pembukaan. Nah, biasanya ada pembukaan, pujian lalu doa dan pembukaan. Nah, setelah itu, ya, ini dimulai dengan gembala atau majelis atau yang bertugas itu ya menyebut nama orang tua dan anak yang akan diserahkan. Lalu orang tua dan anak yang akan diserahkan, biasanya anaknya digendong oleh orang tuanya, itu dipersilahkan berdiri di depan mimbar menghadap kepada pemimpin atau pendeta. Nah, jadi ini awal dari pembukaan itu sendiri, di mana orang tua yang memang sudah duduk di barisan kursi, lalu dipersilahkan ke depan, ya, dipanggil ke depan untuk berdiri di depan mimbar di hadapan pemimpin atau pendeta. Nah, setelah orang tua dan anak itu berdiri di depan, lalu ya di sini pendeta atau pemimpin waktu itu mulai ya menjelaskan maksud dari penyerahan anak itu seperti apa. Oleh karena itu di sini dikatakan, Bapak Ibu sekalian, hendaknya penyerahan anak ini dipahami, ya, dipahami sebagai berikut. Ya. Yang pertama itu, penyerahan anak adalah sebagai suatu pernyataan bahwa anak adalah karunia Tuhan dan dipersembahkan untuk kemuliaannya. Ya, jadi apa maksud dari penyerahan anak ini? Yaitu penyerahan anak adalah sebagai suatu pernyataan, ya, pernyataan bahwa anak adalah karunia Tuhan dan dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua di sini, penyerahan anak adalah sebagai suatu pernyataan ikrar di hadapan Tuhan bahwa orang tua yang menyerahkan bersedia mengasuh, mendidiknya di dalam jalan Tuhan dan dalam iman. Jadi saudara sekalian, bahwa penyerahan anak itu sangat terkait dengan ya ikrar. Ikrar siapa? Ikrar janji yang ya, diucapkan oleh orang tua, ya, di mana orang tua akan mendidik, mengasuh dalam Tuhan, bersedia untuk mendidik, mengasuh anak itu di dalam Tuhan. Ini berbicara tentang tanggung jawab, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, bahwa penyerahan anak bertujuan untuk memohon berkat dan kasih karunia Allah agar anak mengalami pertumbuhan yang baik secara fisik, kejiwaan, dan kerohanian. Sehingga sejak masa mudanya memiliki pengenalan dan iman kepada Tuhan Yesus
serta dipakai untuk kemuliaannya. Ya, jadi ini tujuan. Ya, penyerahan anak bertujuan apa? Memohonkan berkat dan kasih karunia Allah agar apa? Ya, agar anak yang diserahkan itu bertumbuh baik secara fisik, kejiwaan, kerohanian, sehingga sejak masa mudanya sudah mengenal akan kebenaran dan beriman kepada Tuhan. Dan kita berharap nantinya ke depannya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi itu terkait dengan maksud dari penyerahan anak. Jadi, kenapa penyerahan anak ini dilakukan? Ya, tujuannya atau maksudnya itu ya penyerahan anak sebagai suatu pernyataan bahwa anak adalah karunia Tuhan yang harus dipersembahkan. Ya, ikrar dari orang tua untuk mengasuh mendidik, dan penyerahan anak berdoa supaya Tuhan memberkati. Nah, setelah pemimpin menjelaskan maksud dari penyerahan anak, nah disinilah yang ketiga, pemimpin ya berbicara atau pendeta, pemimpin ibadah maksudnya, ya terkait dengan janji orang tua, pengucapan janji orang tua. Nah, di sini pemimpin bisa berkata, Bapak, Ibu, ya siapa yang menyerahkan tadi? Jawablah pertanyaan ini dengan jujur di hadapan Tuhan dan jemaat. Ini janji orang tua. Apakah Bapak Ibu memahami maksud penyerahan anak tersebut di atas? Pastilah, ya, saya memahami. Anak adalah karunia Tuhan. Dan ada tanggung jawab orang tua untuk mendidik, mengasuh dalam Tuhan. Dan melalui penyerahan anak, kita mintakan berkat karunia anak. Supaya bisa bertumbuh secara fisik, rohani, mental. Untuk menjadi hambanya. Dan dipakai untuk kemuliaan. Apakah Bapak Ibu berjanji untuk mengasuh mendidik? Ya, di bawah terang kasih Kristus. Jadi tanggung jawab. Apakah Bapak Ibu berjanji menjadi teladan dalam hal hidup berbakti dan mengabdi dengan setia kepada Tuhan? Iya. Pastilah dijawab iya. Jadi ini merupakan bagian yang penting di mana pendeta atau pemimpin ya, bertanya kepada orang tua anak yang diserahkan itu. Ya, untuk ya istilahnya itu mereka berjanji. Berjanji apa? Ya, yang pertama memahami berjanji untuk mengasuh, mendidik dalam terang dan menjadi teladan. Dan ini disampaikan di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Ini sebagai janji orang tua. Lalu apakah Bapak Ibu berjanji untuk berusaha membawa anak kepada pengenalan pada iman pada Kristus? Ya, saya berjanji. Nah, jadi kalau kita lihat secara runut pembukaan, setelah itu dijelaskan maksud dari penyerahan anak, lalu yang ketiga itu janji orang tua. Menantang orang tua untuk berjanji sungguh-sungguh. Nah, kalau orang tua sudah bersedia, jika demikian, maka kami beserta seluruh jemaat akan berdoa untuk Bapak Ibu. Nah, di sini bisa juga jemaat berdoa serempak atau ya doa dipimpin oleh pendeta atau penatua yang memimpin acara itu. Doa penyerahan dan doa berkat. Nah, setelah mendoakan orang tuanya, di sini berdoa khusus pendeta atau penatua yang memimpin tumpang tangan dan berdoa atas anak itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, namanya siapa? Kepada Bapa di surga. Kiranya berkat kasih karunia Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Sehingga sejak masa muda engkau memiliki pengenalan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, ini doa khusus untuk anak yang diserahkan tadi. Dan terakhir adalah penutup. Nyanyian jemaat atau penutup. Jadi saudara sekalian, ini
ini sangat singkat sih menurut saya untuk liturgi dari ibadah penyerahan anak. Karena memang liturgi ini sebenarnya hanya sub atau bagian dari liturgi ibadah umum. Ya, begitu. Jadi ini disubkan di liturgi ibadah umum. Di mana dalam liturgi penyerahan anak ini jelas ya pembukaan, lalu penjelasan maksud penyerahan anak, lalu yang ketiga itu janji orang tua, apakah orang tua berjanji dan semuanya, lalu orang tua didoakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, lalu yang terakhir adalah doa berkat untuk ya, anak. Jadi saudara sekalian itu boleh dibilang liturgi dari ibadah penyerahan anak. Di mana secara umum kalau kita lihat di dalam liturgi itu ya ada pembukaan, lalu ada maksud penyerahan anak ini dilakukan untuk apa? Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, janji orang tua, bagaimana orang berjanji untuk mendidik, mengasuh, dan semuanya. Lalu terakhir, ya waktu itu didoakan juga orang tua, lalu yang terakhir adalah doa berkat untuk jemaat. Doa berkat untuk anak itu. Ya, saya rasa itu terkait dengan liturgi dari ibadah penyerahan anak, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa liturgi dari ibadah penyerahan yang saya jelaskan di atas itu sub atau bagian dari liturgi umum. Ya, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.